dunia yang namanya pemimpin-pemimpin politik, baik di dalam negeri maupun di luar negeri, bagaimana berakhirnya seorang pemimpin yang dolim. Bacalah sejarah, bacalah sejarah. Sudah jelas Islam diturunkan di muka bumi ini untuk siapa? Untuk manusia dan kalangan jin. Agar apa? Untuk memperbaiki akhlak. Adil itu menempatkan semua manusia di depan hukum sama. Siapapun yang melanggar hukum tanpa pandang bulu, tanpa melihat kedudukan dan jabatannya, siapapun saja melanggar hukum harus berhadapan dengan pengadilan. Nah, inilah yang pertama kali meletakkan manusia di depan hukum itu bukan ahli-ahli hukum, profesor-profesor doktor yang di Amerika atau profesor-profesor doktor yang ada di Eropa, itu belakangan. Yang pertama kali menancapkan manusia di depan hukum itu Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Ketika terjadi seorang wanita dari golongan Al-Mahzumiyah. Golongan Al-Mahzum ini golongan bangsawan yang banyak berbahasa terhadap negara dan bangsanya. Kemudian di antara mereka ada yang nyolong, perempuan dari golongan Al-Mahzum nyolong, sehingga tokoh-tokoh Quraisy waktu itu pada bingung. Kasihan ini anaknya orang besar, masa mau dipotong tangannya? Diutuslah Usamah bin Zaid di antara sahabat yang dicintai Rasulullah untuk menghadap Rasulullah. Usamah bin Zaid karena diminta oleh para tokoh-tokoh Quraisy untuk menghadap Rasulullah, menghadaplah beliau. Disampaikan oleh Usamah bin Zaid bahwa yang mencuri wanita itu anaknya orang bangsawan, anaknya orang gede yang banyak berjasa kepada bangsa ini. Apakah ada hukum ya Rasulullah selain hukuman potong tangan? Mendengar perkataan Usamah ini, Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam berdiri dan bersabda, "Ya Usamah, qad halaka man kana qablakum." Wahai Usamah, sudah hancur bangsa-bangsa sebelum kalian dahulu. Mengapa bangsa itu hancur? Rasulullah memerinci, "Ya Usamah, qad halaka man kana qablakum." Sudah hancur bangsa-bangsa sebelum kamu dahulu. Mereka itu hancur idza saraka fihim asyarifu tarakuhu. Kalau yang menyolong di antara mereka itu anaknya orang gede atau orang-orang gede, mereka membiarkan. Wa idza saraka fihim ad-dhaifu, dan apabila nyolong rakyat kecil, maling ayam, semuanya berteriak, tegakkan hukum, tegakkan hukum, tegakkan hukum. Persilakan baca kitab Riyadhus Shalihin. Ini hadis tertulis jelas. Telah hancur bangsa-bangsa sebelum kamu dahulu, wahai Usamah. Karena apabila yang mencuri orang gede, mereka membiarkan, bahkan kadang-kadang melindungi. Tetapi kalau yang nyolong rakyat kecil, mereka teriak, tegakkan, tegakkan hukum. Ini hancurnya suatu bangsa, ketidakadanya keadilan. Maka mari kita koreksi semua, apakah kita sudah berbuat adil? Pemerintahnya koreksi, ulamanya koreksi, apakah kita sudah berbuat adil? Jangan coba-coba berbuat satu kedoliman. Cepat atau lambat pasti Allah akan memberantas segala macam bentuk kedoliman. Persilakan simpan kedoliman itu, bungkuslah kedoliman itu dengan kotak emas yang dibungkus dengan benang sutra. Persilakan kau bikin kedoliman, kau bungkus dengan peti dari emas, dibungkus dengan sutra. Tapi pada satu saat Allah tidak akan membiarkan orang-orang yang dolim. Allah tidak akan membiarkan orang-orang yang berbuat dolim. Pada satu saat pasti Allah akan menyelesaikan kedoliman ini. Wahai orang-orang yang berbuat dolim, pada saat itu kau tanya kepada dirimu sendiri, hati sanubarinya tanya kepada dirinya sendiri, saya berbuat adil atau saya berbuat dolim? Kalau kau berbuat dolim kepada seseorang, pada siapapun saja, tunggulah azab
Allah cepat atau lambat. Persilakan kau lihat pada pemimpin-pemimpin dunia, yang namanya pemimpin-pemimpin politik, baik di dalam negeri maupun di luar negeri, bagaimana berakhirnya seorang pemimpin yang dolim. Bacalah sejarah, bacalah sejarah.